Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hatim selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hanifah Aulia Saleha dengan NIM 2201030069. Saya dari kelas 1D Prodi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Pada video kali ini saya akan membahas kembali makalah saya yang berjudul 3 landasan utama dalam filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu landasan ontologi atau metafisika, yang kedua landasan epistemologi, dan yang ketiga landasan aksiologi. Yaitu landasan ontologi atau metafisika. Ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taonta yang berarti yang berada, dan logos berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Dengan demikian, ontologi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran tentang yang berada. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini. Pertama kali orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa materi atau kebendaan, dan yang kedua, kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa yang menurut Aristoteles merupakan the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani, on sama dengan being dan logos sama dengan logis. Jadi, ontologi adalah the theory of being qua being atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff 1679 sampai 1757 membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Nah, kosmologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang alam semesta. Psikologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang jiwa manusia, dan sedangkan teologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan Tuhan. Selanjutnya, metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang hal-hal yang sangat mendasar yang berada di luar pengalaman manusia. Metafisika mengkaji segala sesuatu secara komprehensif. Menurut Asmoro Ahmadi, tahun 2005 halaman 14, metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan sesuatu yang bersifat keluarbiasaan atau beyond nature, yang berada di luar pengalaman manusia atau immediate experience. Menurut Ahmadi, metafisika mengkaji sesuatu yang berada di luar hal-hal yang tidak alami, serta hal-hal yang berada di luar kebiasaan atau di luar pengalaman manusia. Adapun aliran dalam ontologi dan metafisika yang pertama yaitu monoisme. Nah, monoisme ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Istilah monoisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Dan yang kedua, aliran dualisme. Aliran dualisme adalah aliran yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu aliran materialisme dan idealisme.
Menurut aliran dualisme, materi maupun ruh sama-sama merupakan hakikat. Materi muncul bukan karena adanya ruh, begitupun ruh muncul bukan karena materi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini masih memiliki masalah dalam menghubungkan dan menyelaraskan kedua aliran tersebut. Yang ketiga, aliran pluralisme. Paham pluralisme berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Yang keempat, aliran nihilisme. Dalam paham nihilisme menyatakan bahwa dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Aliran ini tidak mengakui validitas alternatif positif. Dalam pandangan nihilisme, Tuhan sudah mati. Manusia bebas berkehendak dan beraktivitas. Yang kelima, aliran agnostisisme. Aliran ini menganut paham bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataannya. Manusia tidak mungkin mengetahui hakikat batu, air, api, dan sebagainya. Sebab menurut aliran ini, kemampuan manusia sangat terbatas dan tidak mungkin tahu apa hakikat sesuatu yang ada, baik oleh indranya maupun oleh pikirannya. Paham agnostisisme mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Dan yang kedua, landasan epistemologi. Epistemologi sering juga disebut dengan teori pengetahuan atau teori of knowledge. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu atau teori. Jadi epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang membicarakan asal mula atau sumber, struktur, metode atau ayahnya pengetahuan. Menurut Connie Semiawan tahun 2005 157 yang menjelaskan tentang masalah-masalah filosofis sekitar teori pengetahuan. Epistemologi memfokuskan pada makna pengetahuan yang dihubungkan dengan konsep sumber dan kriteria pendidikan, jenis pengetahuan, dan sebagainya. Aliran-aliran epistemologi secara garis besar terdapat dua aliran pokok epistemologi, yaitu rasionalisme dan empirisme yang pada gilirannya muncul beberapa isme lainnya, misalnya fenomenalisme, positivisme, dan seterusnya. Rasionalisme adalah suatu aliran pemikiran yang menekankan pentingnya peran akal atau ide sebagai bagian yang sangat menentukan hasil keputusan atau pemikiran. Sedangkan filsafat empirisme bersumber dari filsafat Aristoteles yang mengatakan bahwa realitas yang sebenarnya adalah terletak pada benda konkret yang dapat diindra, bukan pada ide sebagaimana kata Plato. Jadi menurut Aristoteles bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah pengalaman empiris. Yang ketiga, landasan aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari perkataan aksios atau Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu kepada kepermasalahan etika dan estetika. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Aksiologi juga menunjukkan kaidah-kaidah apa yang harus kita perhatikan di dalam menerapkan ilmu ke dalam praktis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.